pemantauan dari aplikasi apa ya? Dan barangnya sudah transit untuk baju anaknya ya ke alamat Bapak. Beberapa hari yang lalu aku membeli handphone tepatnya di tanggal 29 Desember 2025 dan paketnya sampai di 3 Januari 2026. Baru banget sampai, ini belum aku unboxing karena aku mau cerita sedikit pengalaman aku terkait membeli handphone secara online. HP ini adalah Poco F7, aku beli dari Xiaomi Indonesia yang ada di TikTok. Pada saat itu lagi live juga dan lagi ada diskonan gitu. Karena harga aslinya ini 6 juta dan aku dapat di harga 5,6 juta. Singkat cerita, pada saat pembelian HP ini aku mendapati beberapa teror baik dari TikTok dan bahkan sampai ke WhatsApp aku. Aku juga nggak tahu tuh mereka dapat nomor aku dari mana. Pas aku cek di paketnya, itu nggak ada nomor HP aku sih di paket ini. Adapun itu disamarkan kayak plus 895 titik gitu. Disamarkan di sini. Untuk teror yang pertama itu datang dari DM TikTok. Yang mana ya memang sih pada saat Xiaomi Indonesia itu live di TikTok, aku coba untuk konfirmasi pesanan aku di kolom komentar yang live TikTok itu. Nah, aku saranin kepada teman-teman kalau mau CO HP secara online nggak usah pakai "Kak, saya sudah CO, Kak, saya sudah ini." Nggak usah. Oke? Karena ini akan memancing teror-teror DM TikTok ini. Yang nge-DM seperti ini. Jadi dia mengatasnamakan customer service, CO live atau gimana lah gitu, yang meminta kita akhirnya untuk meng-SS pesanan kita. Ya kalau yang kayak gini kita pasti tahu lah ya bahwa ini penipuan, apalagi pas kita lihat di pengikutnya dia nggak diikuti oleh Xiaomi Indonesia. Jadi kita ya pasti bakal tahu lah ini itu penipuan gitu. Teror kedua datang dari telepon WhatsApp, yang aku kira itu adalah kurir si ini gitu loh, yang dipercaya oleh Xiaomi Indonesia ini. Aku kiranya kurirnya beliau yang datang ke rumah aku dan telepon. Kan biasa kalau pakai paket kan sering kayak gitu ya, kalau sampai depan rumah kitanya susah dipanggil, mereka telepon lewat WhatsApp. Aku ngiranya kurir itu, dan aku tentu tidak menyimpan nomor-nomor semua kurir, jadi memang nggak ada identitasnya lah. Jadi aku angkat dan ternyata beliau mengatakan bahwa paket aku tertukar oleh pakaian anak-anak. Pemantauan dari aplikasi apa ya? Dan barangnya sudah transit untuk baju anaknya ya ke alamat Bapak. Yang mana paket aku ini yang 5,6 juta ini sampai di Papua katanya. Nah, dia memaksa aku tuh untuk gimana nih bang caranya, apakah dananya mau dikembalikan atau abang dapatnya pakaian anak-anak. Terus aku bilang, kenapa jadi aku yang bertaruh terhadap uang 5,6 juta aku gitu. Aku kan pinginnya HP yang datang ke aku. Ya udah, gimana caranya kamu datangkan HP aku yang di Papua sampai ke lokasi aku, itu aja gitu loh. Karena aku pembeli di sini, kenapa tiba-tiba aku harus bernegosiasi dengan kamu gitu. Walaupun aku berani jawab kayak gitu, pada dasarnya aku juga deg-degan sebenarnya. Deg-degannya itu lebih kepada dia menyebutkan nama agensi, dia dari kurir mana gitu kan. Dan ternyata itu sama dengan yang Xiaomi pakai untuk ngirim paket aku ke sini. Singkat ceritanya, dia meminta aku, ini bang, untuk proses pengembalian dananya, abang harus klik link yang kami kirimkan dari OVO. Beberapa dekade yang lalu, aku pernah baca beberapa berita juga yang mengatasnamakan klik-klik link-link kayak gitu juga, entah dari OVO, kayak dari mana, kayak dari agensi apa, yang pokoknya yang berhubungan dengan, bang klik link ini dari perusahaan apapun itu penipuan. Aku mikirnya gitu dari awal, makanya nggak aku klik tuh link, jadi langsung ku hapus aja, ku abaikan, ku blokir abangnya itu gitu. Worry-nya aku itu adalah dia adalah kurir dari si paket yang saat ini sedang digunakan Xiaomi Indonesia untuk mengirim barang aku. Dan dari mana dia dapat nomor HP aku, sedangkan di paket ini juga nggak ada nomor HP aku gitu loh. Dan untuk pembuktiannya, berhubung HP-nya juga udah sampai di aku mau unboxing ini secara langsung. Ini nggak aku potong-potong, karena juga, ya mana tahu juga Xiaomi Indonesia juga lihat. Jadi, kalau bener ini HP, ya mereka akan untung karena udah aku buat juga ya semacam video bahwa nanti kalau ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, teman-teman nggak perlu worry karena HP-nya juga bakal sampai. Tapi kalau ini bukan HP isinya, bagaimana tuh Xiaomi Indonesia? Poco F7 aku kemana? Kan gitu. Oke? Jadi ini masih di ini kan ya. Tuh. Ini belum ini sama sekali, tapi ada beberapa yang udah penyok-penyok sih. Ini mungkin karena tertimpa sesuatu atau gimana gitu. Ini juga masih ada. Masih ya intinya masih bagus lah ya. Karena baru aku terima banget. Jadi aku terima ini, langsung aku buat video ini. Kita
pastikan di dalamnya juga berisi HP ya. Karena aku lihat di beberapa review itu ada isinya batu bata. Aku saking takutnya aku ngelihat video-video YouTube gitu tahu yang beli HP secara online karena ini masih segel sih. Nih, masih segel ya teman-teman ya. Tapi aku yakin teman-teman yang menonton ini juga pengen lihat atau di plaster sedemikian bagus kan sehingga batu batanya bisa masuk gitu. Ini masih bagus. Aku coba untuk ini ya, aku coba untuk buka ya. Jadi teman-teman isinya nggak batu bata, isinya benar-benar HP. Hanya saja aku ingin memastikan juga bahwa ini bukan HP bodong. Ya, memang bukan batu bata, tapi takutnya ditukar sama HP bodong. Nah, jadi kita tuntaskan perihal HP ini. Barang bisa hidup nggak dia? Aduh, takut. Ini ya HP-nya ini ya. Ini kita taruh sini dulu, yang penting HP-nya. Oke. Nih, kita nyalakan HP-nya. Tentang telepon ini teman-teman bisa dari sini nih. Nih Poco F7. Jadi ini bukan apa sih kalau dibilang orang tuh HDC gitu. Jadi sudah terjawab ya teman-teman bahwa Xiaomi Poco F7 ini sampai ke tangan aku yang aku beli dari Xiaomi Indonesia secara online. Mungkin sekian video dari aku. Makasih Xiaomi Indonesia.